Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'ala fi Ramadan syahrul ibadah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin, muslimah dimanapun berada, pada kesempatan ini, pada bulan ini, bulan Ramadan yang penuh maghfirah, bulan Ramadan yang penuh keberkahan, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Rabbi yang hingga saat ini melimpahkan aneka macam kenikmatan, mencurahkan aneka ragam rahmat untuk kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yang hingga saat ini menghantarkan nikmat yang tiada kara untuk kita semua, sehingga kita di sini dimanapun berada, yang di sini, yang di mana masih mendapatkan rahmat hidayahnya, diberi kesehatan, keimanan yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam selalu kita bingkiskan spesial kepada insan pilihan, manusia yang menjadi suri tauladan umat manusia dari penjuru dunia, mukminin dan mukminat yang hingga saat ini menangiskan, meneteskan air mata, merindukan kehadiran Rasulullah, merindukan ingin berjumpa kepada Rasulullah, dan semoga kita kelak semuanya mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimah, hamba-hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membahas secara singkat terkait keutamaan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Orang muslim dan muslimah dimanapun berada, hamba-hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan berjumpa lagi di bulan Ramadan, bulan yang barakah, yang penuh maghfirah, yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang muslim dan muslimah yang beriman yang menjalankan puasa. Yang pertama yaitu farhatun indal iftari, umatku akan senantiasa gembira, ceria di wajahnya, senang di hatinya manakala dia akan menyantap hidangan buka puasa. Muslimin, muslimah, hamba-hamba Allah yang berbahagia, kita menyadari betapa lamanya kita menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan lapar, menahan haus. Kurang lebih 13 jam hingga 14 jam kita menahan lapar dan haus, yang kita tahu dan kita sadar bahwa menahan lapar dan haus itu merupakan hal yang sakit bagi perut kita, bagi tubuh kita, terasa melilit. Kita menahan dahaga di tenggorokan kita, di kerongkongan kita, terasa kering dan mencekik. Nah, disitulah kita akan merasa bahagia, di mana waktu kita sudah tiba untuk berbuka puasa. Muslimin, muslimah, hamba-hamba Allah yang berbahagia,
Kita di bulan suci Ramadan sudah menjalankan ibadah puasa di siang hari dan malam harinya kita menjalankan ibadah sholat tarawih, tadarus, dan semua itu kita lakukan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimah, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Kebahagiaan yang kedua yang didapat oleh orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa, yaitu di mana tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah mempersiapkan amalan-amalan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan. Selain dia mengamalkan amalan ibadah puasa, dia juga melaksanakan amalan ibadah lainnya seperti melakukan amalan sholat tarawih, tadarus, dan ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Persiapan itu dilakukan dan pada akhirnya menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan satu pintu yang dinamakan pintu surga Ar-Rayyan. Pintu tersebut akan disediakan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Pintu itu akan terbuka dan akan diisi oleh orang-orang mukmin, mukminat yang melakukan ibadah puasa. Jadi kita sebagai manusia, kita sangat bahagia apabila kita beriman dan menjalankan ibadah puasa, karena kita sudah jelas mendapat dua kebahagiaan yang kita dapatkan. Selanjutnya terkait tentang ibadah puasa, bagi kita yang sudah menjalankan, kita mendapatkan kebahagiaan. Kita juga mendapatkan keutamaan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. 3 hal keutamaan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, doanya mustajab. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, salasatu la turaddu da'watuhumul imamu wal adl was-shaimu hinu yuftiru wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, dalam hadis itu dijelaskan pemimpin yang adil. Dan yang kedua, doa orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Nah, yang kedua inilah yang termasuk salah satu keutamaan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Doanya diijabah, dimakbulkan oleh Allah. Apa yang menjadi keinginannya diijabah. Nah, yang ketiga dari hadis itu dijelaskan yaitu doa orang yang terzolimi. Muslimin, muslimah, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Yang kedua dari keutamaan orang yang menjalankan ibadah puasa yaitu masuk surga. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di dalam surga di situ ada suatu pintu yang dinamakan pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini akan diberikan kepada manusia yang beriman yang menjalankan ibadah puasa. Jadi bagi kita muslimin muslimah yang beriman, maka kita akan mendapatkan balasannya, yaitu kita bisa memasuki surga dari pintu Rayyan. Muslimin muslimah hamba-hamba Allah yang berbahagia. Selanjutnya yang ketiga terkait keutamaan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, yaitu dijauhkan dari api neraka. Manakala hamba Allah yang beriman menjalankan ibadah berpuasa dengan niat mengharapkan ridha Allah Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan memasuki surga dari pintu Rayyan dan kita akan dijauhkan dari api neraka. Dengan demikian, marilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, pada bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah puasa, ibadah
ibadah lain, menghidupkan ibadah-ibadah lain, di mana ibadah-ibadah itu yang menjadikan bekal kita untuk di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.